apa yang ada dalam hati kita. Saudara sekalian, makanya kepengen ngebenerin semua anggota tubuh biar jadi orang yang istiqomah, jadi orang yang takwa. Hal pertama yang harus kamu benahi bukan manjangin jilbab. Hal pertama yang harus kamu benahi bukan dengan kamu menyampaikan tentang pesan-pesan gitu ya, yang paling banyak broadcast kebaikan-kebaikan, nggak gitu. Hal pertama yang harus kamu benahi adalah hati. Benerin hati, bener semua. Mudah-mudahan Allah karuniakan bagusnya hati kita. Mengapa kita harus penuh perhatian kepada hati kita? 1, karena hati pusat pandangan Allah. 2, karena hati adalah raja yang dipatuhi. Hati yang benar bikin semuanya jadi benar. Hati yang rusak bikin semuanya juga jadi rusak. Hal ketiga, kenapa kita mesti benerin hati kita, teman-teman sedikit sekalian? Karena sesungguhnya semua kebaikan-kebaikan Allah turunnya ke hati. Kebanyakan hal-hal indah yang Allah berikan kepada kita, Allah karuniakannya kepada hati. Iman tempatnya di mana? Takwa tempatnya di mana? Bahkan Islam tempatnya di mana? Hati. Orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tapi hatinya nggak percaya kepada Allah, dia bukanlah orang muslim, akan tetapi orang munafik, teman-teman sedikit sekali. Semua masalahnya ada pada hati. Allah taruhkan ilmu di mana? Hati. Allah letakkan cinta di mana? Hati. Allah taruhkan ikhlas di mana? Allah taruhkan sabar di mana? Allah letakkan syukur di mana? Allah letakkan qanaah di mana? Tawadhu di mana? Semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah letakkan di dalam hati. Karenanya teman-teman saudara sekalian, kalau kita tahu seberapa berharganya karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka selayaknya kita membersihkan tempatnya biar layak dituruni rahmatnya Allah, hadiah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Penting banget buat kita bersihin hati, agar di saat Allah bagi-bagi, hati kita layak untuk mendapatkannya. Bu, kalau ada orang mau bagi-bagi makanan, enak banget makanannya, kamu kelaparan, kamu perlu makanan tersebut. Cuman yang bagi-bagi bilang, yuk ngantri, bawa wadah masing-masing, bawa mangkok masing-masing, bawa piring masing-masing, bawa tempat masing-masing. Dia pun kemudian menuangkan sesuai dengan besarnya tempat itu. Akan tetapi ketika dilihat ada tempat, mohon maaf, ada tai kucingnya. Mohon maaf, ada tempat, ada kotoran ayamnya. Mohon maaf, ada tempat yang bahkan ada kotoran cicak kecil aja, kotoran cicak, atau ada setetes darah. Ibu-ibu sekalian, ini yang mau nuang makanan yang sangat enak ini, kira-kira jadi nuang apa enggak? Enggak jadi nuang. Dia akan bilang next, atau pas, atau kamu ke sana. Enggak dibagi. Yang enggak dibagi bilang, kenapa sih saya enggak dibagi? Padahal saya juga udah bawa tempat, padahal saya juga udah ikutan ngantri. Wah, pelit nih yang bagi nih, nggak adil nih yang bagi nih.
Teman-teman, bukan masalah nggak adil yang bagi, bukan masalah pelit yang bagi, akan tetapi yang bagi seolah berkata, bersihkan dulu tempatnya agar aku pantas memberikan kepadamu makanan ini. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bercerita, apabila ada seorang perempuan yang hati suaminya merasa tersakiti, hati suaminya sedang marah kepada dia, perempuan tersebut mau tahajud kayak gimana, perempuan tersebut mau baca Al-Quran dari awal hingga akhirnya, perempuan tersebut nih yang tega-teganya menyakiti hati suaminya, mau pergi umroh, mau pergi haji sekalipun, Allah tidak akan berkenan untuk menerimanya sampai hati suaminya memaafkan dia. Allah bilang nih, hati perempuan ini belum pas, belum pantas untuk aku terima ibadah-ibadahnya. Bersihin dulu hati kamu, benerin dulu hati kamu, baru aku akan bersiap untuk menerima ibadahmu dan menurunkan kepadamu kebaikan-kebaikan.